Baik, terima kasih. Selamat datang untuk mata kuliah pemrograman dasar. Kita akan belajar terkait microcontroller ya di topik 4. Topik 4 ini temanya adalah tentang microcontroller. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang bingung atau ada yang baru pertama kali dengar atau ada yang sudah pernah mendengar tapi belum pernah melihat wujudnya atau ada yang sudah pernah menggunakan mungkin barangkali. Nah, itu kita sini mari bersama-sama kita belajar bersama-sama. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau apa diskusi, kita bisa diskusi melalui forum. Ya. Jadi pesan saya tentunya tetap semangat belajar buat teman-teman semua. Jadi di sini kita akan mempelajari mungkin hal yang baru, mungkin juga bukan hal yang baru buat teman-teman. Oke. Uh, yang pertama di topik 4 ini ada 8 subkompetensi yang akan kita pelajari tentang microcontroller itu sendiri. Yang pertama adalah terkait pengenalan. Jadi kita akan lihat apa itu microcontroller. Yang kedua adalah bagaimana kita memprogram suatu microcontroller. Yang ketiga adalah terkait bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Nah, biasanya ini menggunakan bahasa C. Jadi sesuai dengan silabus kurikulum di sini sudah ditentukan menggunakan bahasa C. Kemudian yang keempat adalah terkait arsitektur dari microcontroller itu sendiri. Arsitekturnya seperti apa, bentuknya, kenapa kok bisa microcontroller itu bekerja seperti itu. Nah, itu sangat ditentukan dari arsitekturnya. Nanti kita akan tahu, sehingga kalau kita tahu bentuk arsitekturnya maka kita bisa memahami proses kerja dari microcontroller itu. Yang kelima adalah terkait komunikasi serial, salah satu fitur dari microcontroller yang banyak digunakan dan bermanfaat ke depannya nanti terkait menampilkan suatu data, mengirim data atau komunikasi antar perangkat itu biasanya menggunakan komunikasi serial. Nah, yang keenam ada port masukan pada microcontroller. Yang ketujuh adalah terkait bagaimana pengaturan waktu atau kendali waktu dan pencacahan di microcontroller, karena suatu proses tentunya sangat bergantung kepada waktu atau biasanya fungsi waktu. Nanti di kalau yang sudah kita lagi belajar juga di sistem pengendalian dan otomatisasi, suatu sistem itu sangat dependen atau sangat bergantung kepada waktu. Jadi ada fungsi waktu di situ. Yang kedelapan adalah aplikasi dari microcontroller itu sendiri. Contoh-contohnya di sekitar kita seperti apa atau manfaatnya bisa kita gunakan untuk apa. Oke, jadi materi awalnya adalah pengenalan. Ini nanti kita akan mencoba mencari tahu pengertian atau definisi dari microcontroller itu sendiri. Apa sih microcontroller itu? Atau di sini ya materi satunya pengenalan apa itu microcontroller, makhluk apa, bentuknya seperti apa, gunanya apa, dan sebagainya. Ya, ini menurut Wikipedia ya. Jadi ini saya dapatkan dari Wikipedia, a microcontroller sometimes disebut atau abbreviated as a microC, UC or MCU atau microcontroller unit is a small computer on a single integrated circuit containing a processor core, memory and programmable input or output peripheral. Jadi dalam bahasa lain atau kita terjemahkan, microcontroller itu adalah suatu komputer yang ukurannya mikro, kecil, dalam dan berupa satu chip atau dalam satu chip. Chip itu bisa bentuk umumnya adalah integrated circuit ya. Jadi satu satu kotak itu satu entitas sendiri atau satu item sendiri yang sudah di dalamnya itu sudah ada prosesornya, sudah ada memorinya, dan sudah ada antarmuka atau interface yang bisa diprogram. Interface ini nanti kita lebih sering sebut sebagai GPIO, General Purpose Input Output. Port ini yang sebelah kanan bisa dilihat, ini di sini ada contohnya adalah microcontroller yang keluaran dari Arduino. Ini Arduino Uno, dan sebetulnya Arduino punya banyak board, development board, ada yang Uno, ada Nano, ada Mega dan sebagainya. Nah, nanti kita akan cari tahu juga apakah hanya Arduino
microcontroller itu tentunya tidak. Ya, jadi contoh-contoh microcontroller ada banyak sekali microcontroller yang bisa dibeli atau digunakan dan memang sudah dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di sana dan sudah beredar luas. Kita di Indonesia juga bisa beli dengan mudah. Yang pertama yang paling terkenal tentunya adalah Arduino Family. Kemudian ada ISP Family. Ini yang baru juga yang sudah biasanya ada WiFi-nya. Kemudian ada Bluetooth 5.0-nya atau jadi untuk pengembangan IoT sekarang, Internet of Things. Kemudian ada yang berbasis ARM, STM32 Family, kemudian juga ada yang dari Raspberry Pi. Cuman untuk yang khusus Raspberry Pi ini tidak semua produknya Raspberry Pi itu merupakan microcontroller karena dari awal Raspberry Pi ini lebih ke microprosesor. Tapi ada keluaran terbarunya yang merupakan microcontroller dan yang microprosesor pun juga bisa kita gunakan sebagai microcontroller tentunya. Dan masih banyak lagi tentunya di luar sana dan terus berkembang. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung lihat saja kenapa kita harus mungkin sebelumnya kita sepakati dulu bahwa pada perkuliahan pemrograman dasar ini di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, program studi mekanisasi perikanan khusus untuk topik 4 terkait microcontroller, kita akan belajar microcontroller dengan menggunakan Arduino Family. Arduino Family, tapi lebih spesifik lagi kita akan menggunakan Arduino Uno nantinya. Nah, kenapa kok kita menggunakan Arduino Uno? Ada berbagai pertimbangan, yang pasti adalah ini lebih murah, lebih banyak digunakan, dan lebih mudah. Nah, kita lihat saja mungkin untuk lebih meyakinkan, kita langsung menuju ke websitenya. Oke, baik. Kita akan coba lihat kenapa kok kita harus menggunakan Arduino Uno ya. Kenapa nggak yang lain ya? Ini karena ya kita belajar kan kita nggak mungkin langsung belajar semuanya. Dan langsung mungkin saja kita langsung menuju ke websitenya Arduino. Nah di sini Arduino atau kata kunci yang lebih tepat adalah why Arduino. Kenapa harus Arduino? Jadi secara ini ya, jadi Arduino itu mudah digunakan atau memang cocok untuk pemula, kemudian fleksibel juga untuk yang sudah ahli. Selain itu Arduino juga bisa digunakan atau tidak terbatas ya, tidak terbatas untuk sistem operasi apapun. Jadi kita bisa memprogram Arduino menggunakan komputer atau laptop yang sistem operasinya Windows, Mac ataupun Linux. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah Arduino itu cukup murah sehingga untuk membuat project-project itu murah. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh Arduino kenapa hal ini unggul dibandingkan yang lain ya, meskipun ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya, cuman ini berdasarkan websitenya Arduino saja ya. Yang pertama adalah inexpensive atau tidak mahal, harganya kurang dari $50. Kalau sekarang di pasaran di Indonesia di marketplace mungkin yang 100.000 pun ada, seperti itu. Yang kemudian tadi cross platform, jadi software untuk pengembangan Arduino, untuk memprogram Arduino yang disebut sebagai Arduino Software IDE itu bisa jalan di Windows, Mac OS ataupun di Linux. Nah, di Arduino IDE juga tampilannya itu simple dan sederhana, jadi kita memprogram itu nggak pusing. Kemudian untuk softwarenya Arduino IDE itu juga open source dan extensible. Jadi ada banyak modul-modul tambahan yang bisa kita pasang di situ, library. Kemudian yang terakhir adalah terkait hardware-nya juga open source ternyata. Sehingga ada banyak modul-modul tambahan yang kompatibel atau cocok dan tidak hanya dikembangkan oleh Arduino sendiri tapi dikembangkan oleh pihak lain dan itu cocok untuk Arduino, sehingga ini hal yang menarik untuk kita pelajari seperti itu. Jadi seperti itulah Arduino ya. Jadi mungkin kalau kita lihat
Mungkin sekalian saja kita lihat bentuk-bentuk penggunaan dari Arduino itu macam-macam. Kalau kita lihat ini ada yang bikin DIY barometer, ada yang bikin robot swing, ada yang membuat speedometer untuk sepeda menggunakan Arduino, ada yang membuat heat pump, ada yang membuat lightning detector, ada yang membuat IoT train, macam-macam sekali project, dan ini sudah berkembang. Bahkan ini mungkin untuk yang muslim ada Arduino clock with Islamic prayer time, jadi dia membuat jam untuk mengingatkan sholat. Kemudian ada autonomous robot juga bisa. Robot kucing, open cat, ini project yang cukup lama dan sekarang semakin baik. Ini bagus juga, dia bisa pakai Arduino. Ya, masih banyak lagi project yang bisa kita buat dan menarik semua dengan menggunakan Arduino ini. Dan tadi karena Arduino ini open source, maka banyak sekali yang berkontribusi dan membagikan hasil projectnya di internet untuk bisa kita jadikan bahan untuk belajar tentunya, seperti itu. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting, saya harus mengenalkan tentang Arduino itu sendiri ya. Arduino itu sendiri seperti apa? Kita langsung ke hardware-nya. Kita lihat yang Arduino Uno karena kita akan menggunakan Arduino Uno dalam hal ini. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi ini atasnya. Nah, Arduino Uno microcontroller itu yang ini, yang kotak besar ini ya. Ini kemudian dia sudah, yang lain-lain yang kecil-kecil ini adalah minimum system yang mensupport. Di sini ada kapasitor, ada resistor dan sebagainya yang memungkinkan microcontroller ini hidup. Dan di sini tadi yang sempat saya singgung ada yang namanya GPIO, General Purpose Input Output, itu yang colokan atau port-port ini ya, mulai dari 0 sampai 13 dan sisanya ke atas ini. Kemudian ada A0 sampai A5 seperti itu. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini pin-pinnya ya, yang tadi GPIO-nya. Jadi di sini di Arduino Uno yang terbaru sudah Rev 3 ya, revisi ketiga. Itu di sini yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini adalah digital pin ya, digital pin. Jadi 0 sampai ke 13. Kemudian yang sini adalah analog pin dari A0 sampai A5. Kemudian di sini ada output power juga, ada output power. Nah, di sini ada tombol reset. Ini tombol reset, ini untuk USB, komunikasi dengan komputer, bagaimana kita mengisi program ataupun kita membaca lognya ataupun komunikasi serialnya nanti. Kemudian di sini juga ada power jack, DC power jack, jadi sebagai sumber powernya kita bisa menggunakan adaptor di sini. Nah, nanti kita juga akan tadi sempat disinggung subkompetensinya, salah satunya adalah komunikasi serial. Nanti akan menggunakan pin 0 dan pin 1, pin digital 0 dan pin digital 1 sebagai sumber atau port untuk komunikasi serial RX dan TX, seperti itu. Ya, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di sini. Nah, untuk memprogram Arduino ini kita bisa menggunakan komputer atau laptop dengan memanfaatkan software yang namanya Arduino IDE, Integrated Development Environment, yang nanti kita komputer yang terinstall dengan software itu kita hubungkan melalui USB, kabel USB yang kita pasang di port USB ini, dan ujung lainnya kita sambungkan ke komputer, kemudian kita tinggal kirim programnya seperti itu. Oke, baik, mungkin untuk kesempatan kali ini terkait pengenalan microcontroller, tadi sudah kita singgung apa sih microcontroller itu, dan sudah saya sampaikan contoh-contohnya, dan kita juga sudah membahas tentang Arduino Uno yang nantinya akan kita jadikan sebagai objek pembelajaran ke depannya. Nanti di materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih memprogram Arduino Uno ini, apa yang akan kita gunakan. Nanti mungkin kita akan menggunakan Arduino IDE ataupun kita akan menggunakan simulator, karena tentunya teman-teman belum semuanya, ataupun saat ini mungkin semuanya juga belum memiliki
Arduino-nya. Tapi kalau nanti ada yang punya ya silakan bisa langsung praktek menggunakan Arduino IDE. Tapi kalau yang belum punya perangkat kerasnya, nanti kita akan gunakan simulator. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tetap semangat belajar buat kita semua. Selamat sukses. Terima kasih.